di Batam, tapi masa sewanya jangan 10 tahun dong. Hanya dinaikkan ke 80 tahun, 10 tahun. Tetap. Di sisi akademik ya, saya ikut diajak mendirikan yang namanya Institut Peradaban. Foundernya itu adalah Pak Profesor Jimli Asidik dan Profesor Salim Said. Itu menjelang awal-awal tahun 2010-an kira-kira itu dibentuk gagasan itu ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini fragmented nation. Jadi suatu bangsa yang sangat mudah terpecah. Secara fisik dia terdiri dari berbagai pulau. Geografinya sangat-sangat rentan. Tidak ada kesatuan yang solid, tapi penuh dengan dipisah berbagai pulau. Juga sukunya banyak sekali. Agama juga banyak juga, dan adat istiadat dan sebagainya. Tetapi pengalaman perjalanan sejarah bangsa kita, walaupun kita bineka seperti itu, tapi kita tidak pernah tercerai-berai. Karena dengan hanya berdasarkan itu, tidak pernah terjadi gejolak, tapi lama-lama kita sadar sendiri, kita bersatu kembali. Yang ditakutkan itu adalah yang namanya fragmented nation tadi, fragmented society. Kita bisa pecah, betul-betul pecah bangsa ini kalau salah urus. Kalau salah urus sehingga terjadi yang namanya perbedaan, ya, perbedaan ekonomi, perbedaan keberuntungan, perbedaan kesempatan, dan yang sangat besar jurangnya, sehingga hilang kepercayaan satu sama lain, distrust. Rakyat tidak percaya kepada pemerintah, sesama lembaga saling tidak percaya, distrust di mana-mana. Nah, ini yang lebih berbahaya. Institut tadi berusaha mencari pemecahannya. Bagaimana supaya kita gak fragmented karena salah urus tadi. Jangan sampai salah urus bangsa ini. Ya, salah satu cara supaya tidak salah urus adalah dengan meningkatkan nilai dari kehidupan berdemokrasi kita. Ya, kita bergelut dengan diskusinya betul-betul intens dan betul-betul gak ada malu-maluan. Gitu. Baru saya tahu itulah di dunia akademiknya. Sekarang saya mulai berangsur-angsur, saya mulai tidak banyak ikut dalam kegiatan itu. Karena tersita waktu lain untuk cari uang, cari nafkah, gitu kan. Bagaimanapun juga kan dapur harus ngepul gitu lah. Saya kerja lah di beberapa perusahaan. Jadi komisaris ya, itu, jadi Pak? Komisaris, jadi supervisor. Masih aktif. Memang seperti itu ya, Pak ya. Kalau TNI rasanya setelah purnawirawan pun nggak bisa diam gitu ya, harus terus bergerak, Pak. Kan dia bilang gini kan, old soldiers never die, they just fade away. Tapi bukan fade away itu bukan berarti kita terus minggir sampai hilang, enggak. Tuh, uniform bisa kita buka, bisa kita ganti, tapi pengabdian jalan terus. Jalan terus ya, seperti tidak akan ada akhir, pengabdian tidak akan berakhir. Angkatan Darat bilang ya, Angkatan Darat punya kredonya jadi pengabdian baru berakhir setelah kita tidak bisa mendengarkan lagi bunyi salvo dan bahkan di telinga kita. Itu artinya sudah meninggal. Pahlawan di Taman Makam Pahlawan itu kalau dimakamkan kan pada salvo dan dia sudah nggak bisa mendengar, berarti sudah meninggal. Itu kredo mereka itu. Pak, dari sepanjang perjalanan karir Bapak, ini ada tugas apa Pak yang dianggap menarik dan paling menantang? Ya terus terang aja, kalau saya lihat-lihat, saya pilih-pilih itu ada beberapa tugas, tapi yang paling sangat menantang dan sangat unik ya menurut saya itu, waktu saya ditugaskan menjadi komandan proyek pengambil alihan kapal-kapal Jerman Timur. Proyek negara. Ya, jadi pada waktu itu tembok Berlin jatuh, ya, kolaps, Pakta Warsawa habis, gak kuat ya. Kemudian Jerman Timur mulai bersatu lagi dengan Jerman Barat. Masalahnya sekarang aset-asetnya Jerman Timur itu gak match dengan NATO. Kalau Jerman jadi berdiri jadi satu lagi, Jerman sebagai anggota NATO, tidak ada interoperabilitas yang bagus antara aset-aset Rusia tadi antara dengan NATO. Gak ada gunanya, jadi beban ini, dibuang aja, dijual, tawarkan kemana-mana,
Itu armada itu ditawarkan, bukan hanya armada juga. Divisi tank dan sebagainya ditawarin. Gitu. Kelihatannya Pak Habibie tertarik ditawari itu dengan kapal-kapal patroli kita. Ditawarkanlah oleh Jerman 39 kapal. Jenisnya satu korvet itu ada 18 korvet, Marching class namanya. Yang kedua adalah kapal landing ship tank, LSD, dari Frost class itu. Kalau nggak salah ada 14-an, 12 sama 2. Yang salah satu 9 kapal, campuran jauh. Semuanya 39. Satu package itu diserahkan. Kalau nggak salah harganya ya sekitar di bawah 15 juta US dollar. Murah banget saat itu. Kayak menterinya Pak Edi Sudrajat. Suatu ketika saya dipanggil oleh Pak Tanto Kuswanto. Pak Tanto Kuswanto itu waktu itu Panglima Armada. Saya waktu itu dinas di Akademi Angkatan Laut sebagai kepala Kors Pelaut. Jadi ada kelas pelaut tuh kalau saya kepalanya. Itu aneh lagi tuh. Boleh saya cerita sedikit? Boleh silakan. Saya waktu itu saya Komandan Ahmad Yani. Jadi saya 4 kali jadi komandan kombatan. Namanya waktu itu adalah lini utama, kapal-kapal lini utama, kapal-kapal first line of defense-nya Angkatan Laut. Mandau, Ahmad Yani, Marta Tegas Tiratiahu, dan terakhir Ahmad Yani. Jadi dalam hati saya tuh mengharap selesai penugasan di Ahmad Yani, saya pasti akan menempati jabatannya lebih bagus. Tetap di dalam lingkungan Armada. Tapi saya sama Pak Tanto dipindahkan ke AAL, ke Akademi Angkatan Laut. Jadi menjadi kepala Departemen Pelaut. Waktu itu AAL itu kayak fakultas, ada fakultas pelaut, fakultas teknik, fakultas administrasi, KKO, marinir. Saya di sana. Waktu saya mau pamit itu dipanggil sama Pak Tanto, Panglima Armada, dan semua tahu ini Panglima Armada plus. Karena bisa jadi asal pasti yakin. Karena kepribadiannya dan juga karena dia kan waktu itu ya mungkin termasuk yang sangat eligible untuk menjadi kasal. Cip, Anda merasa dibuang nggak? Saya pindah ke AAL. Saya jawab apa nih? Siap tidak? Saya pindah aja. Terus terang aja, kamu kecewa nggak? Jujur. Siap Panglima. Sebetulnya saya tidak mengharapkan ke AAL. Tapi kalau diperintahkan saya akan kerjakan dengan sebaik-baik. Apa harapan kamu, Pak? Saya pikir saya jadi Dansat, saya bilang gitu kan. Jadi setelah jadi komandan paling senior itu jadi komandan satuan. Komandan satuan mbahmu kata Pak Tanto. Enggak, kamu ke AAL. Misi kamu satu. Sambil ketawa beliau. Ini bergurau ini, bercandanya Pak Tanto ini. Kamu jadi kembali ke AAL itu ya. Tugasnya satu. Siap. Kembalikan Akademi Angkatan Laut, kembalikan AAL menjadi Akademi Angkatan Laut. Coba kamu kembali ke AAL, kamu rubah itu. Jadikan kembali bahwa core-nya AAL itu Kors Pelaut tetap seperti juga di Angkatan Laut. Siapa? Saya kesana kan. Tapi saya hanya sebentar di sana. Dipanggil lagi. Panggil lagi. Jep, gimana tugas di AAL? Sudah Pak, saya sudah kumpulkan semua Kors Taruna sudah saya kumpulkan. Lighting 40 sama lighting 39 kalau yang sekarang ini. Jadi lightingnya Pak Arif Badrudin itu juga lightingnya Pak Hersan sama lightingnya Pak Yayan. Jadi 39 Yayan, Didong itu semuanya. Saya kasih tahu mereka, bro, penjurunya itu Kors Laut harus pertahankan. Ya kira-kira intinya kayak gitulah. Akhirnya saya dipanggil lagi kan terikat itu. Itu gimana? Siapa? Kelihatannya kami sudah berada, suruh kita sadarkan anak kadet-kadet taruna-taruna di sana. Terus yang kedua kami juga berhasil Pak membuat Kors Pelaut itu punya SKS 93. Jadi ada program waktu itu lulusan Akademi Angkatan Laut itu menjadi sarjana satu. Tapi harus dipenuhi dulu perubahan kurikulum sehingga SKS-nya paling tidak 93. Tambah lagi dua semester di luar bisa 120-an kira-kira kayak gitu sehingga bisa menjadi sarjana. Waktu itu saya kerjasama dengan universitas banyak untuk nyusun itu.
Baik Cip, kalau gitu segera tinggalkan KL kamu, dapat tugas baru. Dan lebih berat ini tugasnya. Saya brief dulu kamu. Brief. Ya, kayak tadi Cip. Kamu ditugaskan ke Jerman. Segera selesaikan retrofit itu artinya penyiapan kapal-kapal secara teknis, ya. Dan bawa kembali di Indonesia segera itu 39 kapal yang dibeli oleh Pak Habibie di Jerman. Siapa? So, kasalnya Pak Arifin, Laksamana Arifin. Saya dipanggil ke Diponegoro, di rumah kediamannya beliau, dan di-brief lagi. Itu ingat ya, do your best ya, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan Departemen Pertahanan dan merugikan TNI. Saya nggak ngerti yang maksud apa ini. Ternyata pelanggaran. Dan itu bisa diterjemahkan kira-kira begini. Minimum perbaikan. Yang penting bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Perbaikannya minimum. Wah, ini susah ini. Kita tahu kan, berangkat dari Jerman itu masuk ke yang namanya Selat Laut Biscay itu, antara Portugis sama Prancis. Itu laut yang paling ganas. Belum lagi Socotra nanti, lepas dari Laut Merah. Itu Socotra dulu. Bagaimana kalau perbaikannya minimum? Gak ada, pokoknya do your best. Tapi saya dibantu oleh tim teknis yang sangat sehingga ringan akhirnya pekerjaan saya berikan. Yang lebih berat lagi adalah karakter dari Jerman itu sendiri. Pendekatannya agak susah bagi orang Jerman, tapi akhirnya setelah tahun pertama lewat akhirnya bisa baik lagi. Akibat dari minimum repair itu, yang penting minimum repair, gak ada modernisasi, yang penting kapal selamat sampai ke tujuan. Terjadilah yang namanya Teluk Lampung. Teluk Lampung itu dihantam badai di Biscay, gitu. sampai komandan anak-anak buahnya semuanya itu abandon, meninggalkan kapal. Pak Tejo Edi, Laksamana Tejo Edi yang akhirnya jadi kapal. Malam-malam itu saya ditelepon oleh komando atletik. Jadi ada komando atletik Prancis pun dia cerita bahwa ada kapal angkatan laut Indonesia terapung-apung di Biscay dalam keadaan gawat, gitu. Bisa tidak pertolongan, gimana, diizinkan nggak ini? Jadi ada tata sopan santun. Ya, kalau militer sama militer itu, walaupun sudah di-stress, tapi tanya dulu kepada komando atasannya. Dia bilang sih harus ditolong itu, hanya ditolong kata Prancis. Anak tuh ferry diangkut dengan helikopter, bawa ke Gijón, kota kecil di Spanyol. Apalagi udah rampa depannya terbuka ya, air masuk semuanya, dia termati. Tejo Edi terakhir dikeluarkan, meninggalkan kapal terakhir Pak Tejo Edi komandannya itu. Malam-malam jam 2 malam. Besoknya saya terbang ketemu mereka. Setelah ketemu mereka, kemudian saya ke ruang operasinya Angkatan Laut di Timur sana. Saya lihat di radarnya masih ada di laut kapal itu. Saya minta izin, tolong charter helikopter, foto cek di sana apa masih bisa nggak? Terbanglah helikopter, melihat kan, diambil fotonya kamera itu. Mereka masih bisa survive. Terus saya lapor ke Pak Tanto, Pak Kasal, kita anggota lengkap, sehat, siap untuk berlayar kembali. Kapal kelihatannya bisa kita selamatkan. Jadi saya sewa kapal Tunda 2, singkat kata, make it short, kapal hanya bisa sampai lagi di Tuan, dinaikkan dok, 3 minggu kemudian sudah berlayar lagi di tetap dengan ABK yang sama. Itu pengalaman menarik itu. Tapi yang sangat menarik lagi adalah bahwa policy seorang presiden untuk Pak Harto bisa ditafsirkan beda apabila nggak jelas. Tadi itu, jadi polisinya ambil kapal dari Jerman Timur, tetapi begitu mengalihkan, kuasa pengalihannya diberikan ke BPT waktu ini, tanpa juga mungkin mengakomodir kepada pertahanan. Itu hanya konflik. Nah, saya di tengah, itu kan? Saya itu lebih loyal kemana kan? Saya tetap angkatan laut. Alhamdulillah akhirnya
tugas-tugas itu bisa diselesaikan dengan baik, walaupun banyak kesalahpahaman yang terjadi. Oke, nah Pak Cipto, ini juga kita ingin mengetahui mengenai nilai-nilai hidup seperti apa yang mungkin selama ini Bapak pegang teguh untuk ditularkan kepada prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dan generasi penerus Indonesia. Ya. Jadi kan gini ya, tentara itu bukan institusi demokrasi, bukan. Tentara itu adalah militer, itu adalah institusi gawat darurat. Dia diciptakan untuk bisa menghadapi keadaan gawat darurat. Dan gawat darurat yang paling penting adalah perang. Jadi para perwiranya harus bisa memimpin perang. Memimpin perang itu memerlukan karakter yang khusus. Beberapa karakter yang harus menonjol adalah yang namanya kalau di Angkatan Laut disebutkan 3 trisila. Itu dipegang. Disiplin, hierarki, dan kehormatan militer. Kalau ini menjadi Angkatan Laut, senior-senior Angkatan Laut itu sudah betul-betul menghayati betul itu. Akhirnya 3 sila ini, disiplin, hierarki, kehormatan militer itu menjadi tradisi terbaik dari Angkatan Laut. Mentoring juga penting kan Pak? Nah, mentoring gini, karena sifat penugasan kita yang di laut itu bisa terjadi, jangan sampai hilang keberlanjutan hilang. Jadi komandan gugur boleh, tapi segera orang kedua menggantikan dengan kepala yang sama. Oleh karena itu, perwira 1 meninggal, perwira yang kedua bisa menggantikan kepala yang sama. Oleh karena itu kemudian ada yang namanya tradisi mentoring, mentor sama siswa. Jadi senior sama junior. Itu senior berkewajiban mendidik juniornya, ya. Sedemikian rupa sampai sang junior itu menyamai kemampuannya dia. Tanpa sedikit pun sang senior itu dihinggapi perasaan takut, was-was bahwa sang junior nanti akan menjadi pesaingnya. Bayangkan, saya didik anak perwira saya tanpa sedikit pun saya merasa kamu nanti jadi saingan saya, enggak ada. Karena kalau saya gugur, saya meninggal, kamu harus bisa menggantikan. Nah, susunan mentoring ini berjalan kira-kira prinsipnya itu. Kemudian berjalan lagi, ditambahi lagi dengan solidaritas, kesetiakawanan. Karena laut mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada pemain tunggal, tidak ada one man show di laut, gak ada, gak laku. Semua harus kerjasama. Di militer tidak ada yang namanya persamaan, tetapi yang namanya persaudaraan itu harus dibangun menjadi unit-unit yang kokoh. Nelson menyebutnya sebagai the band of brothers. Nelson itu terkenal pada pertempuran Trafalgar. Itu menyebutkan itu the band of brothers. Jadi para komandan-komandan kapal dengan panglimanya harus tahu satu sama lain, sehingga sang komandan bawahan bisa mengetahui attention panglimanya tanpa banyak di briefing sebelumnya. Sudah, karena sudah saling kenal. Nah, untuk bisa saling kenal tidak ada cara lain kecuali memiliki cara tradisi, cara hidup dan visi yang sama. Itu the band of brothers. Nelson menyebutnya demikian. Sehingga pada waktu Trafalgar itu kapal komandonya dia itu tidak banyak mengeluarkan sinyal karena distorsi segala macam, tapi komandan-komandan bawahan tidak pernah manuvernya salah, akhirnya menang. Karena di laut kan tadi saya seperti tadi bilang sinyal bisa tidak terbaca, ya, karena kabut asap, cuaca gelap, radio silence, kemudian ada di jam banyak. Tapi kalau masing-masing mengetahui satu sama lain dengan baik, itu tidak ada langkah yang salah. Teamwork yang baik gitu ya. Sehingga harus, setiap komandan harus membentuk unitnya menjadi satu teamwork, satu strong bond, ya, satu kesatuan yang kokoh. Dasarnya adalah purpose yang sama, tujuannya. Mengenai apa yang harus kita pegang ke depan masing-masing pribadi, jangan percaya pada keajaiban di kedinasan Angkatan Laut terutama, ya.
perjalanan karir seseorang perwira. Tidak ada keajaiban. Masing-masing perwira harus set up your own path, set up jalannya sendiri. Ya. Ya. Kerja keras di sana, berdoa, kerja keras. Jangan merasa akan ada keajaiban di depan. Atau kalau kita percaya ada keberuntungan, faktor keberuntungan ada, itu persentasenya kecil dan taruh di belakang, jangan taruh di depan. Kerja keras, berdoa, karena pamrih, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada lingkungan. Dan kalau misalnya tidak berhasil pun, kita harus yakin bahwa anything happen for us. Ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah. Bapak Ahmad Sucipto, terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang sekali dan saya merasa bangga sekali Pak bisa ketemu sama Saya Bapak juga di sini. sama juga itu. Iya. Bisa Baik. bisa membantu, bisa sharing opini, sharing pendapat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti Pak. Oke, baik. Ya, baik Sobat Jalasena, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto. Mudah-mudahan obrolan kita di kesempatan hari ini bisa memberikan inspirasi-inspirasi bagi Anda semuanya. Saya Christine Simanjuntak undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.